Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berjuta-juta kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Di antaranya kenikmatan iman, Islam dan sihah, kesehatan. Kalaulah bukan kenikmatan-kenikmatan itu, tidaklah mungkin raga dan jiwa ini bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban kita, salat Jum'ah berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Khatib selalu mengingatkan untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya menanamkan dan meningkatkan dan menumbuhkan ketakwaan dalam tubuh ini bukan perkara yang main-main. Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti dalam Al-Quran untuk setiap hambanya memperhatikan permasalahan takwa. Dibacakan tadi oleh khatib bahwasannya haqqa tuqatih, sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya takwa yang berkata di lisan, bukan hanya takwa yang bertulisan di tulisan, akan tetapi takwa yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Setiap hamba yang meninggalkan dunia ini, ketika dia meninggal kelak, dia tidak membawa rumah, Allah tidak marah. Dia tidak membawa tanah, Allah tidak marah. Dia tidak membawa istri yang cantik, membawa rumah yang besar, mobil yang banyak dan harta yang berlimpah, Allah tidak marah. Akan tapi ketika seorang hamba, abdullah, hambanya Allah, dia meninggal, dia tidak membawa sebuah keimanan, dia tidak membawa bekal yang baik, dia tidak membawa amal saleh, disitulah dia akan celaka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semuanya wahai umat Islam, berbekallah kalian semuanya wahai hamba-hamba Allah. Bekal yang paling baik adalah ketakwaan, yang mana bisa memisahkan antara jurang neraka dengan kita semuanya. Tentulah ketika ditanya ke dalam diri ini, kalbu ini, jiwa ini, apakah kita mau masuk neraka? Pasti jawabannya tidak ada yang mau. Fattaqullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anak-anak santri, anak-anak ustadz yang ustadz cintai dan muliakan. Pernahkah dalam hidup ini kita selalu merasa bosan, selalu merasa stuck, selalu merasa itu-itu saja? Bangun pagi, masuk sekolah atau bekerja, makan, pulang, tidur, bangun pagi, itu-itu saja dalam kesehariannya kita. Pernah kita merasa saat ini, wah, saya stres berat, merasa insecure dengan kegantengan kita, atau insecure dengan
otak kita, kemampuan, kecerdasan kita, kurang merasa percaya diri, merasa sia-sia hidupnya, merasa tidak diperhatikan, merasa bukan siapa-siapa. Pernahkah kita mengalami hal ini? Pernahkah kita tidak memiliki teman yang sama sekali dan bingung kenapa saya diciptakan di dunia ini? Dan bingung apa tujuan kita hidup di dunia ini? Dan bahkan bingung bertanya, saya ini siapa? Siapa saya sebenarnya? Ketika antum merasakan hal yang ini, antum merasakan kehilangan ataupun belum menemukan sesungguhnya jati diri antum. Antum belum mengetahui siapa diri antum, tujuan hidup antum, dan kemana setelah hidup kita di dunia ini. Kita bertanya-tanya, seharian yang penuh dengan keringat, lelah, capek, penat, belajar di sekolah, aduh ini saja, aduh itu saja, bekerja di kantor, di lapangan, di bandara, di sekolah, di rumah sakit, mendapatkan yang itu saja, hartanya yang itu saja, merasa hampa dengan kehidupan ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menghibur kita di dalam berbagai ayat, menghibur hambanya dalam berbagai ayat. Di setiap bacaan kita dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur kita. Satu, yang pertama, kita bingung siapa kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah mengatakan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin membangun, aku akan ingin membuat untuk bumi ini seorang khalifah. Siapa khalifah? Kita. Yang mengatur bumi ini, yang mengurus bumi ini, yang menjalankan kelestarian bumi dan langit ini. Siapa? Kita. Khalifah. Khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kita. Bukan main-main. Walaupun kaya dia, walaupun miskin dia, ganteng dia, jelek dia, tinggi dia, pendek dia, dia adalah khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Predikat yang sangat mulia. Tidak ada lagi kata insecure dalam hidup. Tidak ada lagi kata tidak percaya diri dalam hidup. Saya kurang tampan. Tidakkah kita ingat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sesempurna-sempurnanya bentuk. Masihkah kita mengeluh dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki? Yang kedua, bingung dengan tujuan hidup kita. Mau kemana kita? Ngapain kita hidup di dunia ini? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan tugas yang berat untuk kita semua, ya ibadallah. Tidak memberikan tugas kita untuk membangun gunung, tidak memberikan tugas kita untuk menopang langit. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tugas kepada kita hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadikanlah belajarmu sebagai ibadah, jadikanlah kerjaanmu sebagai ibadah, talabul ilmi sebagai ibadah, mencari nafkah sebagai ibadah, dan berbagai hal yang dalam kehidupan ini, jadikanlah setiap langkahnya, setiap gerak-geriknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hidup di dunia ini kerja untuk bos,
belajar di sekolah untuk menyenangkan orang tua. Bukan. Untuk siapa kita belajar? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa kita menafkah? Untuk tanggung jawab kita dan dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke kota Taif. Bukan sambutan yang beliau dapat, bukan hospitality yang beliau dapatkan, akan tetapi apa? Hinaan, cercaan, lemparan batu sampai berkucuran darah yang beliau dapatkan. Apa yang beliau katakan ketika datang malaikat untuk minta kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, minta ya Muhammad." Niscaya gunung itu aku timpakan ke kota Taif. Apa yang Rasulullah SAW minta? Allahumma gfir ummati qaumi fa innahum la ya'lamun. Setelah itu Rasulullah SAW berkeluh kesah, bercerita, mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, ila man takilluni?" Kepada siapa lagi engkau aku kirimkan ya Allah? Kepada siapa lagi? Ila ba'idin yu'limuni am ila qaribin yu'dhini? Semua itu aku lakukan ya Allah. Mau yang dekat, yang jauh. Mau disiksa, dihina, tidak apa-apa ya Allah. Malam taghdab alai. Malam taghdab alai. Asalkan engkau tidak marah, asalkan engkau tidak murka. Ini semua dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menggapai ridhonya Allah. Itu yang antum lakukan. Itu yang antum lakukan. Berkeluh kesah, penat, lelah dalam belajar untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu yang antum lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hiasi hari-hari antum penuh dengan keberkahan, penuh dengan rezeki, penuh dengan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana kisah seorang ulama, Imam Abu Hazim. Imam Abu Hazim yang pernah datang waktu itu ke Baitullah Al-Haram di kota Makkah. Kemudian Khalifah Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan saat itu berkata kepada Imam Abu Hazim, "Ya Abu Hazim, minta kepadaku apa yang menjadi kebutuhanmu." Apa kata Abu Hazim? Abu Hazim berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku malu minta kepadamu sedangkan aku lagi berada di haram." Maksudnya sedang berada di Baitullah, di Ka'bah. Aku malu, masa aku minta kepadamu, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keluar dari masjid. Imam Abu Hazim keluar dari masjid. Amirul Mukminin mengikuti Imam Abu Hazim. Kemudian Imam Abu Hazim ditanya lagi setelah keluar dari masjid. Ditanya lagi, "Ya Abu Hazim, wahai Abu Hazim, minta apa? Apa? Kekuranganmu dalam hidup apa? Minta kepadaku." Kemudian Abu Hazim mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, astahyi an atlub minka wa ana fi Makkah." Aku malu ketika meminta kepadamu sedangkan aku berada di kota Makkah. Masya Allah, lihat bagaimana murninya seorang hatinya ulama, ya, dan bagaimana seorang tulusnya seorang Amirul Mukminin. Ketika Abu Hazim keluar dari kota Makkah, diikuti oleh Khalifah, diikuti oleh Amirul Mukminin Sulaiman. Kemudian ditanya lagi, Abu Hazim minta. Terus kemudian Abu Hazim berkata, "Permasalahan duniakah atau akhirat?" Terus Amirul Mukminin berkata, "Permasalahan dunia. Kalau masalah akhirat ada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak bisa mengabulkan." Lihat jawabannya Abu Hazim, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya aku saja tidak pernah minta urusan duniaku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saat ini aku minta kepadamu? Urusan dunia saja tidak pernah minta sama Allah. Kenapa?" Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasannya setiap takdir, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, tuktab, dituliskan berapa tahun?
khamsina alfasana, sebelum 50.000 tahun lamanya. Diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Tidak akan pernah takut kekurangan rezeki, tidak akan pernah takut kekurangan lain-lainnya. Apa yang beliau fokuskan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Tujuan yang terakhir, yaitu kemana kita setelah ini. Kemana rumah kita bertinggal dan menginap setelah di dunia ini. Mungkin di Al-Wafi ada AC yang dingin, ada asrama yang bagus, ada kasur yang nyaman. Akan tetapi ketika nanti di akhirat, bukan lagi AC yang akan menyambut kita. Di alam barzah bukan lagi kasur yang empuk, atau musyrif yang ramah, atau ustadz yang baik dalam membangunkan kita. Setelah itu siapa yang akan membangunkan kita? Mungkar dan Nakir membangunkan kita. Ditanya dengan berbagai macam pertanyaan. Apakah mulut yang menjawab? Apakah tangan yang menulis? Karena sebentar lagi waktu ujian. Mungkin waktu ujian antum bisa memikirkan, oh bagaimana jawabannya, oh bagaimana tulisannya, oh bagaimana ini dan itu. Akan tetapi ketika di alam barzah kelak, amalan saleh antum yang akan menjawabnya. Apakah bisa menjawab hal-hal itu semuanya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang harus kita camkan dalam hidup kita. Tujuan hidup, ghayatuna, semangat hidup, dan apa yang sebenarnya aku ingin capai dalam kehidupan ini. Bukan bermewah-mewah yang Masya Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Diancam sudah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhaakumut takatsur. Nggak bagus, nggak enak yang bermewah-mewah itu. Yang biasa-biasa saja, sederhana. Kenapa? Karena tanggung jawabnya lebih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minadh dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Abna'i at-talabah wa ikhwani al-asatidzah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di penghujung khutbah ini tak henti-hentinya khatib selalu mengingatkan kepada diri khatib dan antum semuanya untuk mari berlomba-lomba dalam meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada beberapa saran, tips dan saran untuk kita semuanya dalam bagaimana kita meningkatkan ghirah kita dalam kehidupan ini. Yang pertama, selalu libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita, dalam setiap amal kebajikan kita. Jadikan itu menjadi ladang pahala untuk kita semuanya, bukan sesuatu yang sia-sia. Karena memang dunia ini diciptakan bukan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bukan sesuatu yang batil, bukan sesuatu yang sia-sia. Jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan kita, sebagai penghujung amalan kita, sebagai pelurus amalan kita. Ketika kita tanamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, lelah pun menjadi lelah,
beban yang dipikul di pundak ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan meringankannya. Yang kedua adalah mau mencoba sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita, dalam kebajikan, dalam kebaikan. Seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya salat tahajud sebelum dia mau memaksakan dirinya untuk salat tahajud. Seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya bersedekah ketika dia tidak memaksakan dirinya untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak akan bisa merasakan nikmatnya akhlakul karimah ketika dia tidak mau merubah dirinya, merubah akhlaknya, muamalahnya, kalamnya yang tadi sayyi'ah menjadi karimah. Dipaksakan ya ikhwan, dipaksakan, karena sesungguhnya amalan-amalan saleh ini harus dipaksakan. Bagaimana kita bersemangat dalam berbuat maksiat tapi kita loyo dalam berbuat amal saleh? Dipaksakan. Yang ketiga, kiat agar hidup kita penuh dengan makna, selalu makna kehidupan selalu dalam mengiringi kehidupan kita. Komunikasi kita harus bagus. Komunikasi yang bagaimana? Hablum minallah wa hablum minan nas. Doa, bercerita dengan Allah, bukan bercerita ataupun curhat dengan media sosial. Bercerita, curhat dengan media sosial hanya bisa menyebarkan aib, akan tapi bercerita dan berkeluh kesah, curhat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kita solusi. Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala hadiahkan untuknya apa? Jalan keluar. Allah hadiahkan untuknya apa? Solusi dalam hidupnya. Allah hadiahkan untuknya apa? Kelapangan dalam hidupnya. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Allahu akbar. Sebegitu baiknya, sebegitu rahmannya, sebegitu rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hablum minallah. Berapa banyak kita berdoa pada hari ini? Berapa banyak kita beristighfar pada hari ini? Berapa banyak zikir yang melayang pada hari ini? Berapa banyak zikir yang terlewatkan pada kita? Susahkah lisan ini dibasahi dengan kata-kata zikir daripada dibasahi dengan kata-kata hinaan, cercaan, sumpah serapah yang tidak ada sedikit pun fadilahnya, malah menambah dosa. Yang terakhir, hablum minan nas. Hablum minan nas. Hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan keluarga, karib kerabat, sanak saudara, tetangga, kolega harus juga baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aqrabuhum majlisan, paling dekat tempat duduknya dengan siapa? Dengan Rasulullah SAW fi yaumil qiyamah. Siapa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Bukan yang paling bagus salatnya, bukan yang paling bagus zakatnya, bukan yang paling banyak sedekahnya, yang paling bagus akhlaknya. Ketika ditanya siapa yang mau duduknya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, pasti semua akan mengangkat tangan. Maka perbaikilah akhlak kita. Dan penutup dari khutbah ini adalah muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian. Hitunglah amalan-amalan saleh dan amalan-amalan taleh, amalan-amalan buruk kalian, sebelum yang menghitungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nanti di yaumil hisab tidak akan bergerak tangan dan kaki ini walaupun sejengkal. Di pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini apa yang telah saya lakukan? Sudahkah saya sholat malam?
Sudahkah saya salat duha? Sudahkah zikir pagi dan petang? Astagfirullah, ternyata maksiat saya melebihi dari amal saleh saya. Ini yang perlu kita muhasabah. Kenapa? Ketika seorang hamba dia muhasabah, dia bisa mengevaluasi dirinya, insya Allah dia akan bisa selamat fid dunya wal akhirah. Kenapa? Dia melakukan sesuatu perbuatan untuk mencegah perbuatan-perbuatan maksiat yang akan datang. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang hadir di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, ampunkan segala dosa-dosanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun telah mendahului kami ya Allah. Kumpulkanlah kami semua di jannatul firdausmu ya Rabbana. Ilahana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, perbaikilah anak-anak kami, generasi kami ya Allah. Jadikanlah generasi kami generasi yang selalu berpegang teguh atas ajaranmu, berpegang teguh atas ajaran nabimu, berpegang teguh dengan al-Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qimis salat.